warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Alhamdulillah bisa berjumpa kembali dengan Bu Yusrina tentunya dalam pelajaran biologi. Ibu berharap semoga kalian masih selalu diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan baik-baik saja ya. Dan sebelum memulai pembahasan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dan membaca basmalah terlebih dahulu. Yuk kita ucapkan bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan catatan kalian, siapkan semangat dan siapkan diri kalian untuk pembelajaran kali ini. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan pembahasan di video pembelajaran Bu Yusrina minggu lalu sudah sama-sama membahas terkait organisasi tingkat seluler. Ya, jadi sudah mengetahui kan apa itu sel, sejarah penemuan sel, kemudian perbedaannya sel tumbuhan dan sel hewan, perbedaan sel prokariotik maupun sel eukariotik, dan transportasi yang terjadi di dalam sel melalui transport zat, ya, transport aktif maupun pasif melalui membran sel atau membran plasma. Nah, pada pembelajaran kali ini, Bu Yusrina akan mengajak kalian untuk sama-sama membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Ya, jaringan tumbuhan nanti akan berkumpul ya, bekerja sama melakukan fungsi tertentu membentuk yang namanya suatu organ. Makanya kenapa tumbuhan punya organ daun, akar, maupun batang. Sebelumnya kita harus tahu dulu jaringan pada tumbuhan, struktur dan fungsinya juga. Sebelumnya, jaringan itu apa ya? Nah, Bu Yusrina beritahukan dulu, jaringan adalah sekumpulan atau kelompok kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Karena di sini adalah jaringan tumbuhan, ya, sebetulnya kita mempelajari dua ya, jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Tetapi Bu Yusrina bahas dulu jaringan tumbuhan. Ya, karena di sini jaringan tumbuhan, oleh sebab itu tadi jaringan kan adalah kumpulan atau kelompok sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sel apa sih, Bu? Nah, karena di sini jaringan tumbuhan, maka yang berkumpul atau kelompok sel yaitu sel-sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan nih yang punya bentuk dan fungsi yang sama, dia berkumpul membentuk suatu jaringan tumbuhan yang nanti akan kita pelajari lagi lebih lanjut. Kita lanjut saja. Nah, ini jaringan pada tumbuhan ya. Tumbuhan pasti tidak serta-merta langsung dari biji menjadi pohon yang besar kan? Dia itu melalui proses pertumbuhan dan perkembangan. Ya, pertumbuhan dan perkembangan. Jadi setelah tumbuhan atau tanaman itu dari biji, dia akan tumbuh, mengalami pertumbuhan primer, dia punya pertambahan panjang akar, pertambahan tinggi batang, munculnya daun, munculnya bunga, buah. Itu yang menyusun dan yang mengendalikan aktivitasnya itu ada jaringan, ya, jaringan. Nah, di sini dari
ujung ya, yang atas nih kuncup, ujung batang maupun ujung akar tuh ada jaringan semuanya. Jaringan tumbuhan yang punya fungsi tertentu dan bentuk yang sama. Ya, lanjut. Nah, di sini jaringan tumbuhan itu sebetulnya ada dua ya. Ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Makanya kenapa tumbuhan itu pertumbuhannya terbuka. Ya, dia ada pertumbuhan primer, dia ada pertumbuhan sekunder. Karena tumbuhan itu memiliki ini yang namanya jaringan meristem. Wah, sangat istimewa sekali ya, memiliki jaringan meristem. Ya, pada video kali ini Bu Yusrina hanya akan membahas terlebih dahulu jaringan meristem ya. Walaupun nanti di sini ada jaringan dewasa, itu juga ya. Jaringan dewasa itu lanjutan dari jaringan meristem, tapi dia sudah mengalami nih yang namanya modifikasi. Ya, modifikasi itu artinya dia berdiferensiasi maupun terspesialisasi. Kalau berdiferensiasi berarti artinya dia membentuk struktur khusus tertentu. Kalau terspesialisasi berarti dia melakukan fungsi khusus atau fungsi tertentu nih. Ya, ada di sini bisa dilihat ada promeristem, meristem primer, meristem sekunder, meristem apikal, interkalar, lateral, dan di jaringan dewasanya ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ada jaringan penyokong, pengangkut, dan jaringan gabus. Ya, kita lanjut saja. Iya, kita harus tahu terlebih dahulu nih, sebelum lanjut pasti harus tahu dong ciri-cirinya si jaringan meristem tuh seperti apa sih Bu? Iya, sama seperti mengenal orang ya, kita harus tahu ciri-cirinya seperti apa. Oh, dia disebut manusia karena punya ciri ini, dia disebut hewan punya ciri ini. Nah, jaringan meristem pun sama, dia punya ciri-ciri. Ya, jaringan meristem itu jaringan meristem itu disebut juga sebagai ini dia jaringan embrional atau jaringan muda ya, jaringan embrional atau jaringan muda. Pertama, cirinya adalah pastinya karena dia jaringan embrional, embrio, dan jaringan yang masih muda, makanya sel-selnya selalu aktif untuk membelah. Kemudian yang kedua, karena aktivitasnya selalu membelah nih ya, aktivitasnya selalu membelah, kemudian selalu melakukan pembelahan sel, makanya dia punya yang namanya nukleus atau inti selnya besar. Ya, karena untuk mengendalikan si pembelahan ini, ya, karena saking aktifnya terus-menerus membelah, inti selnya itu besar. Kemudian sel-selnya hidup. Ya, sel-selnya pasti hidup dong, karena ini jaringan embrional. Ya, jaringan embrional itu berarti hidup selnya. Dan di sini ada mengandung banyak protoplasma. Ya, protoplasma itu kemarin sudah dibahas ya, bagian struktur sel yang masih melakukan metabolisme sel atau yang masih hidup. Ya, karena dia memang masih hidup sel-selnya, berarti banyak mengandung protoplasma. Kemudian dinding selnya tipis, ya, tidak butuh proteksi yang terlalu lebih ya, atau over lah gitu ya. Makanya dinding selnya juga masih tipis, jaringan meristem ini. Ya, kemudian ada bentuk sel segi banyak. Ini terkait plastida. Plastida di jaringan meristem ini, sel-sel plastida ini, organel sel plastida, itu belum terlalu matang.
Ya, jadi dia punya bentuk yang sama dan dia ke segala arah, makanya dia punya segi banyak nih terkait plastida ya, seperti kloroplas ya, leukoplasnya, kemudian ada kromoplasnya. Dan selanjutnya karena di sini dia masih jaringan embrional dan jaringan muda, makanya tidak terlalu banyak untuk digunakan sebagai penyimpan cadangan makanan ya. Kalau vakuola itu kan penyimpan cadangan segala rupa ya, makanan, sekretori, minyak ya. Kemudian lipid itu karena dia aktifnya membelah, tidak menyimpan hasil metabolisme, makanya vakuolanya kecil ya. Kemudian yang terakhir ada selnya muda dan berukuran kecil ya, selnya muda dan berukuran kecil. Lanjut saja. Iya. Di sini ada yang namanya jaringan meristem. Seperti yang sudah Bu Yusrina katakan tadi, di awal Bu Yusrina berkonsentrasi terlebih dahulu pada jaringan meristem, pada tumbuhan ya. Jaringan meristem itu Bu Yusrina beritahukan ada dua nih, dibagi lagi. Ada dia berdasarkan asalnya, asal pembentukannya, dan berdasarkan letaknya. Ya, kalau berdasarkan asal pembentukannya, ada 3 nih. Ya, bisa dilihat ya, ada 3 jaringan ini. Ya, ada 3 jaringan ini nih yang terbentuk ya, ada promeristem. Ya, promeristem itu biasanya memang sudah ada ya, meristem yang sudah ada pada embrio, pada masa embrio, ketika sel-sel tumbuhan masih dari biji zigot jadi embrio, itu sudah ada cikal bakalnya, promeristem namanya. Kemudian ada meristem primer dan meristem sekunder. Kalau meristem primer ini melakukan pertumbuhan primer ya, makanya di sini dituliskan terdapat pada tumbuhan yang masih tumbuh. Dan ini meristem sekunder ya, contohnya kambium ya, pernah dengar pastinya ya kalian nak, kambium itu apa? Kemudian kalau berdasarkan letaknya, kalian juga bisa lihat. Ini Bu Yusrina sudah tuliskan di sini ada 3 juga, yaitu ada di ujung, yaitu di ujung-ujung akar maupun batang, itu meristem apikal namanya. Kemudian ada meristem interkalar nih, antara, inter itu antara, kalar itu ruas-ruas batang. Jadi nanti ada di ruas-ruas batang. Apa ya contohnya? Ya, nanti kita bahas. Kemudian ada meristem unilateral. Ya, meristem samping. Ya, biasanya dia nih bersama meristem sekunder nih melakukan pertumbuhan sekunder, lanjutan dari pertumbuhan primer, lanjutan dari 2 jaringan ini. Ya, baik. Ya, di sini kita lanjut membahas jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada yang namanya promeristem. Ya, ini dia promeristem. Ya, berdasarkan asal pembentukannya, promeristem yang nanti promeristem itu ada 3 sistem jaringan ini nih. Ya, 3 sistem jaringan ini. Ya, promeristem itu memang sudah ada ya, meristem yang sudah ada ketika sel masih dalam keadaan embrio. Ya, itu sudah ada cikal bakalnya, ini meristemnya sudah ada sejak tingkat embrio. Nah, membentuk apa sih promeristem nanti ini? Ya, promeristem ini nanti akan membentuk yang namanya 3 sistem jaringan. Ya, 3 sistem
jaringan pada tumbuhan. Pertama ada protoderm, kemudian yang kedua ada prokambium, dan yang ketiga ada meristem dasar. Yuk kupas bersama-sama satu-satu, protoderm nanti jadi apa, prokambium jadi apa, dan meristem dasar jadi apa. Yang pertama, protoderm. Ya, protoderm yaitu jaringan yang berasal dari promeristem. Nanti dia akan menjadi yang namanya sistem jaringan dermal, ya, sistem jaringan dermal. Sistem jaringan dermal, makanya dia akan membentuk suatu pelindung. Ya, ini kan jaringan epidermis itu terluar ya letaknya untuk melindungi, makanya dia sistem jaringan dermal, ibarat seperti kulit kita, yaitu epidermis tuh, protoderm. Berasal dari protoderm nanti akan membentuk jaringan epidermis pada tumbuhan ya. Kemudian yang kedua, ada yang namanya prokambium. Iya, prokambium. Prokambium ini akan membentuk apa ya, Bu? Ya, prokambium akan membentuk yang namanya protosilem, protofloem, dan juga yang namanya kambium pembuluh atau kambium vaskuler. Ya, diingat ya, protosilem. Protosilem nanti dia akan berkembang nih. Kan tumbuhan melakukan pertumbuhan primer terlebih dahulu nih setelah berkecambah. Nah, nanti akan membentuk nih prokambium itu adalah protosilem, artinya silem primer. Ya, silem primer. Kalau protofloem itu floem primer. Jadi proto itu primer, ya, awal. Dan kemudian ada juga kambium vaskuler atau kambium pembuluh. Nah, nanti kalau prokambium akan berkembang menjadi sistem jaringan vaskuler. Ya, sistem jaringan vaskuler tuh, jaringan pengangkut segala macam ya. Kemudian yang ketiga ada ini dia. Tak kalah pentingnya nih penunjang organ-organ dasar nih ya di tumbuhan, meristem dasar namanya. Dia akan nanti menjadi sistem jaringan dasar ya. Ingat, meristem dasar akan menjadi sistem jaringan dasar, prokambium sistem jaringan vaskuler atau pengangkut, kalau protoderm sistem jaringan dermal. Ya, meristem dasar itu nanti akan membentuk namanya jaringan dasar yang akan diisi oleh parenkim dan korteks. Ya, biasanya parenkim ini digunakan untuk fotosintesis, pertukaran O2, CO2, transpirasi. Terus habis itu untuk menyimpan cadangan makanan pun bisa, menyimpan cadangan air, cadangan minyak itu parenkim. Ya, makanya tak kalah penting Ibu bilang tadi. Baik. Nah, kalau tadi jaringan meristem berdasarkan asal pembentukannya dari promeristem. Ya, ada 3 sistem jaringan tuh terbentuk, protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Kemudian ini ada yang kedua, yaitu meristem primer. Ya, apa itu meristem primer? Ya, meristem primer itu mempengaruhi yang namanya aktivitas pemanjangan. Ya, pemanjangan, pertambahan panjang, pertambahan jumlah sel. Kenapa makanya tumbuhan itu bisa tumbuh panjang akarnya ke bawah, bisa panjang batangnya ya, tinggi ya, bertambah tinggi batangnya, itu karena adanya si meristem primer ini yang melakukan namanya pertumbuhan primer. Ya nih, contohnya sudah Bu Yusrina tuliskan, ada di ujung-ujung akar.
Ya, kalau akar pasti pemanjangannya ke bawah ya, dan ada di ujung-ujung batang. Ya, aktivitas pemanjangan ke atas nih bertambah tinggi. Kalau ini bertambah panjang. Panjang ke bawah ya, artinya dia menembus tanah, menempati substratnya. Ya, kemudian lanjut. Ada yang namanya tadi sudah promeristem, meristem primer, dan ini ada meristem sekunder. Apa ya meristem sekunder? Iya, meristem sekunder ini biasanya dia banyak di tumbuhan-tumbuhan dikotil ya karena sudah melakukan yang namanya pertumbuhan sekunder. Sudah ada pelebaran-pelebaran, pertambahan diameter, itu dipengaruhi nih si aktivitas meristem sekunder nih ya. Hasil dari ulah dia nih ya, mempengaruhi aktivitas pelebaran. Ya, melakukan aktivitas pelebaran. Pelebaran, contohnya penambahan diameter batang oleh yang namanya kambium. Pernah dengar kan ya kambium? Kambium itu juga ada dua jenis nih. Ya, kambium vaskuler atau biasa disebut kambium pembuluh. Kalau ke arah luar dia membentuk fluem, ya, karena di sini sudah meristem sekunder, makanya di sini terbentuk fluem sekunder. Karena tadi fluem primernya sudah dibentuk tuh pada saat dia di promeristem tadi. Ya, di promeristem tadi sudah ada 3 jaringan itu kan. Nah, ke arah dalam itu membentuk xilem sekunder. Jadi gampangnya gini saja. Phloem, loem, luar, luar ke arah luar, phloem. Xilem, silem, dalam, dalam. Berarti pertumbuhan ke dalam. Ini pertumbuhan kayu ya, xilem itu. Kemudian ada yang kedua ini, jangan dilupakan, ada yang namanya cambium gabus atau velogen. Ya, oh ya tadi ini xilem itu isinya sel-selnya sel-sel mati ya, kalau fluem itu sel-sel hidup. Nah, ini kebalikan nih. Dari sini, kalau velum itu mati, kalau veloderm itu hidup ya. Ke arah luar, cambium gabus itu membentuk velum, ke arah dalam membentuk veloderm. Ya, gampangnya keluar nonton film dan veloderm, dalam ya, itu gampangnya hafalkannya ya. Kemudian lanjut saja. Nah, ada jaringan meristem nih sekarang berdasarkan letaknya ya. Meristem berdasarkan letaknya ada meristem apikal, meristem lateral, dan kemudian meristem interkalar. Di sini meristem apikal terlebih dahulu. Ya, meristem apikal itu biasanya banyak di ujung-ujung. Ya, namanya saja apikal. Apikal itu artinya ujung ya, Nak. Apikal itu ujung. Dia sama saja, meristem apikal itu sama saja dengan meristem primer. Dia melakukan yang namanya pertumbuhan primer ya. Dia ada pertambahan jumlah sel, pertambahan panjang, pertambahan tinggi, itu meristem apikal maupun meristem primer. Ya, contohnya kan di ujung akar ujung batang. Kemudian kalau meristem lateral, lateral itu artinya samping. Ya, samping. Dia sama dengan meristem sekunder nih. Ya, banyak Bu Yusrina bilang tadi di tumbuhan dikotil ya, karena dia kebanyakan melakukan pertumbuhan sekunder nih. Kenapa batang itu bisa membesar ya, bisa lebar diameternya ke samping? Nah, ada ini karena ya meristem lateral ini, meristem sekunder ini ya, karena adanya kambium tadi. Ya, kambium tadi, fluem sekunder dan xilem sekunder juga.
Ya, kalau kebanyakan monokotil hanya terhenti pertumbuhan primer saja ya, dia mengalami meristem apikal saja atau meristem primer. Tapi kalau pertumbuhan dikotil, primer maupun sekunder dia mengalami pertumbuhannya ya. Baik. Nah, ini ada yang terakhir di jaringan meristem berdasarkan letaknya ya. Karena di sini Bu Yusrina bilang berdasarkan letaknya, karena dia memang tadi kalau meristem apikal banyak di ujung, meristem lateral banyak di samping-samping ya, lateral atau sekunder. Untuk pertumbuhan sekunder. Dan yang ketiga, ini ada yang namanya meristem interkalar. Jangan dilupakan juga nih ya, meristem interkalar. Jadi inter itu artinya antara ya, si inter ini artinya antara. Kalau kalar itu artinya ruas-ruas batang ya, jadi dia itu bisa disebut sebagai meristem antara atau antar ruas-ruas batang ya. Nah, meristem interkalar ini sama saja dengan jaringan meristem primer ya, sama saja nih. Jadi dia itu pertumbuhan primer atau meristem primer untuk suku-suku atau famili-famili tertentu nih. Famili-famili tumbuhan tertentu ya. Contohnya ada di antara ruas-ruas batang. Pada tumbuhan apa saja sih Bu tumbuhan tertentu itu? Ya, ini Bu Yusrina sudah tuliskan juga ada pada tumbuhan famili Cyperaceae. Ya, Cyperaceae itu adalah famili atau suku teki-tekian. Misalnya gulma teki, ya, beda rumput dengan teki. Ya, dia itu seperti teki itu kalau kalian pernah lihat juga seperti tumbuhan putri malu, tetapi dia panjang. Seperti rumput yang susah dicabut itu namanya teki tuh. Kebanyakan gulma. Makanya gulma teki dia banyak nih meristem interkalarnya ya di ruas-ruas batangnya itu loh. Ya, nanti Bu Yusrina gambarkan. Ada famili Cyperaceae dan juga ada pada suku atau famili tumbuhan Poaceae. Ya, Poaceae itu suku padi-padian atau rumput-rumputan. Misalnya di sini ada bambu. Kalian tahu bambu ya? Bambu itu rumput terbesar loh. Ya, bambu itu rumput terbesar. Kemudian ada tebu, jagung, rumput gajah, serai pun termasuk Poaceae ya, famili Poaceae yang di ruas-ruasnya terdapat meristem nih interkalar. Ya, jadi dia pertumbuhan primer ya, pemanjangan akar maupun batang, daun. Nah, dia itu interkalar nih, meristem interkalar yang berperannya ya. Kalau tadi kan di tumbuhan yang bukan famili ini meristem apikal ya di ujung-ujungnya, meristem primernya atau pertumbuhan primernya. Nah, kalau pada famili tumbuhan Cyperaceae maupun Poaceae ini sama saja meristem primernya tuh dia punya meristem interkalar. Ya, kalau tumbuhan tidak punya meristem interkalar, wah, bagaimana nasibnya ya? Kalau rumput-rumputan kan banyak dimakan oleh herbivora ya. Kalau dia tidak punya interkalar, maka tidak akan bisa tumbuh lagi dong. Nah, makanya ada ini jaringan meristem interkalar untuk dia bertumbuh. Meristem primer yang namanya sama saja ya tadi meristem apikal
ada di ujung akar dan di ujung batang. Oke. Misalkan Bu Yusrina, hijau saja. Ada suatu tumbuhan atau tanaman lah ya. Ini ceritanya akar-akarnya, dalamnya, ini ada kuncup-kuncupnya. Nah, ini yang namanya meristem yang ada di meristem primer nih, meristem apikal yang ada di ujung akar. Kalau Bu Yusrina lakukan perbesaran dan disayat secara membujur, ini bisa diperbesar seperti ini dia bentuknya. Ya. Ada struktur seperti ini, kemudian struktur seperti ini. Ya, ini ada struktur yang baru. Nah, ini ujung akar ya. Di ujung akar ini. Akar. Ya. Baik. Ini bisa dilihat di bagian paling, kalau di sini berarti paling bawah ya, tapi harusnya dia di paling terluarnya nih. Terluarnya ini itu karena ini ya, bagian yang kosong ini putih, karena akar itu fungsinya untuk menempel substrat ya, dan dia itu menembus tanah, dia harus ada pelindung nih. Ini namanya tudung akar atau kalitra ya. Nah, ini yang bagian bulat-bulatnya itu namanya meristemnya tuh. Meristem apikal sama dengan meristem primer ya, pada ujung akar nih. Ya, karena di sini banyak meristem apikal nih yang melakukan pembelahan ya tadi, karena jaringan meristem itu aktif sekali untuk membelah, makanya di area sini yang bulat-bulat ini itu adalah namanya zona pembelahan sel, atau bahasa Inggrisnya cleavage zone ya. Nah, kita beralih lagi, ada struktur yang di atasnya tuh yang seperti batang ya, seperti batang-batang ini seperti batang-batang ini ya. Nah, itu kan panjang-panjang batang seperti batang ini. Setelah melakukan namanya pembelahan, pastinya sel-selnya sudah bertambah banyak dong ya, bertambah panjang juga. Ya, makanya kenapa akar bisa panjang, karena ini setelah dia membelah di meristem apikalnya tadi ya, zona pembelahan sel. Nah, ini ada bagian-bagian sel yang melakukan namanya pemanjangan sel, makanya ini disebut sebagai zona pemanjangan
pemanjangan sel, ya, atau bahasa Inggrisnya elongation zone, ya, elongation zone. Kemudian beralih lagi nih, semakin ke atas ya, semakin ke dalam ya, ke atas ada struktur-struktur yang berbeda nih. Wah, ini ada rambut-rambut akar nih, ada rambut-rambut akar, berarti itu sudah termodifikasi nih si akarnya ini. Ya, kalau bagian yang lebih dalam lagi ya, kalau di sini yang atas ya, bagian atas, berarti ini rambut akar. Ini itu rambut akar atau buluh akar ya, rambut akar atau buluh akar. Kemudian kalau ini paling luar nih ya, Bu Yusrina, paling luar ini adalah namanya yang tadi di promeristem. Ayo, yang jadi sistem jaringan dermal apa? Ya, protoderm. Ya, protoderm. Nanti dia akan jadi jaringan paling luar nih yang melindungi lapisan jaringan ini. Ya, jadi epidermis. Nah, kalau yang ini ya, nih garis yang nih itu namanya adalah, maaf ya nggak muat, berarti ini namanya adalah tadi itu jadi protoderm, sistem jaringan dermal. Ini yang menjadi sistem jaringan vaskuler atau pengangkut. Apa tadi? Ya, prokambium nih. Nah, kalau yang bagian seperti jendela nih, kotak-kotak ya, Ibu garis-gariskan, itu namanya adalah akan jadi meristem dasar ya, sistem jaringan dasar. Nah, dari kesemuanya ini, karena dia sudah ada struktur-struktur yang baru, kemudian terbentuk adanya epidermis, rambut akar, modifikasi epidermis ya, rambut akar itu. Kemudian ada prokambium, meristem dasar yang nanti akan jadi parenchyma cortex. Prokambium itu jadi xilem, fluem sekunder, dan kambium. Maka disebutlah ini tuh bagian ini yang atas namanya zona pematangan sel ya, atau zona diferensiasi dan spesialisasi sel boleh, zona pematangan sel juga boleh, atau zona modifikasi sel juga boleh ya. Makanya kenapa itu akar bisa bertambah panjang, karena ada ini. Dan ada 3 ya, ini berarti 3 zona ditambah pelindungnya, tudung akar ya, 3 zona. Berarti di sini Bu Yusrina nih ada si tudung akar kalitra yang pertama, kemudian yang kedua ada zona pemanjangan sel, yang ketiga yang kedua ini zona pembelahan sel, yang ketiga zona pemanjangan sel atau elongation zone, dan yang keempat ini zona pematangan sel. Ini meristem primer atau meristem apikal pada ujung batang ya, ucup tuh atau kuncup. Nih, jika ibu memiliki batang tumbuhan, kemudian ibu sayat
atau ibu iris secara membujur lalu diperbesar di bawah mikroskop, maka ujung batang ini, ya, kuncupnya nih, pucuknya akan terlihat seperti ini. Ya, anatominya ya, ujung batang. Ya, ini meristem apikal yang ada di ujung batang nih, Ibu ingin memperlihatkan. Ya, kalau di ujungnya ini, karena dia nanti mempengaruhi aktivitas pertambahan panjang batang, ya, tinggi ke atas ya, tinggi ke atas, itu namanya tunas apikalnya nih, meristem apikalnya itu, atau meristem primernya yang melakukan pertumbuhan primer di area batang daun. Kemudian lanjut, ini bagian ini ada yang namanya primordia daun atau bakal daun ya, bakal daun atau daun muda, daun pertama kali ya. Sama ini juga primordia daun, ini primordia daun, ini primordia daun, ini primordia daun. Nah, kalau ini sudah di bawahnya ini sudah daun sesungguhnya ya, sudah daun sesungguhnya. Nah, kemudian kalau di sini kalian suka lihat kan kalau di batang ada seperti sesuatu ya, entah itu seperti tonjolan atau tunas. Di sini akan tumbuh kuncup lagi. Di sini itu namanya tunas aksilar atau tunas ketiak. Dia itu membentuk cabang nih. Ya kan, batang satu nih. Nah, dia akan bercabang-cabang kan kalau batang pohon itu. Nah, karena ada tunas aksilar ini, tunas ketiak, dia membentuk yang namanya cabang yang dipengaruhi oleh aktivitas meristem sekunder. Atas perintah siapa atau atas pengaruh siapa? Atas pengaruh tentunya hormon pertumbuhan, yaitu hormon sitokinin. Ya, kalau tunas aksilar ingat itu sitokinin. Kalau di ujung-ujung sini, ujung batang, ujung akar itu biasanya yang berpengaruh dominan itu adalah hormon auksin ya. Nah, ini ada lagi struktur yang Ibu beri warna garis orange ya. Orange ini, orange ada lagi di dalamnya anatominya, strukturnya. Nah, kalau yang garis orange ini nanti dia akan menjadi yang namanya tadi ya, sistem jaringan vaskuler, atau bisa jadi kambium, fluem, xilem ya, itu prokambium namanya. Kemudian di tengah-tengahnya ini ya, yang berongga ini sebetulnya terisi ya, dia itu nanti akan terisi oleh jaringan parenkim atau korteks ya. Ini meristem dasar, tadi sistem jaringan dasar ya. Dan yang paling terluar ini nanti akan menjadi jaringan pelindung nih ya, jaringan dermal. Sistem jaringan dermal membentuk jaringan yang namanya jaringan epidermis ya, epidermis di protoderm itu. Ini Bu Yusri sudah Bu Yusri gambarkan bagaimana meristem interkalar atau meristem yang berada di antara tadi ya, ruas-ruas batang. Jadi meristem primernya si suku Cyperaceae dan si tumbuhan suku Poaceae. Ya, ini dia sudah Buyus paparkan. Poaceae suku padi-padian atau rumput ya. Ini rumput. Contohnya ini ya. Ini berupa meristem-meristemnya ya. Jadi kalian kalau lihat rumput ya, rumput atau ilalang gitu kan ya, ada kan ya di ruas-ruasnya
agak ke akarnya itu atau batangnya itu seperti keras ya, keras, kemudian seperti menonjol. Nah, itu adalah meristem interkalarnya tuh di antara rose-rose, seperti ada yang berbeda kan, coklat-coklat putus-putus seperti itu. Nah, sama halnya seperti di bambu. Ya, ini di tumbuhan bambu. Mana ya, Bu, meristem interkalarnya? Nah, yang ini nih. Di ujung, di sampingnya ini. Nah, batang di antara batang ini ya, di ruas batang ini itu meristem interkalar dari tumbuhan bambu. Baiklah, sekian Ibu cukupkan terlebih dahulu pembahasan pada video pembelajaran kali ini. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali pada pembahasan selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai